Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur dari turnamen FIDE Grand Swiss 2021 yang berlangsung di kota Riga, Latvia. Kali ini dari nomor catur putra dan di babak keempat yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Prancis yaitu Maxime Vachier-Lagrave dengan rating FIDE 2763 dan menggunakan catur buah putih menghadapi perlawanan dari Grandmaster Anton Demchenko yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2651. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke permainan dan Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave yang biasa disapa MVL memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Anton Demchenko. Kuda G atau kuda F3 dan kuda C6. Selanjutnya, Grandmaster dari Prancis tersebut yaitu MVL memilih langkah pembukaan Ruy Lopez dengan gajah B5. Hitam menjawab dengan pion G6 yang merupakan variasi pertahanan Vincenzo dalam pembukaan Ruy Lopez. Karena di sini gajah hitam dipersiapkan untuk menempati petak Vincenzo gajah ya, yaitu petak G7. Kita lanjutkan dengan pion C3 dan gajah G7. Pion D4, pion E pukul D4 dan pion C pukul D4. Maka terciptalah penguasaan di petak pusat ya oleh putih melalui dua pion-pionnya. Pion A6 mengancam gajah dan gajah mundur ke A4. Pion B5 sekali lagi mengancam gajah dan gajah mundur 2 langkah ke petak C2. Pion D6 dan pion H3 mencegah ya agar gajah hitam tidak bisa merangsek ke petak G4. Walaupun jika sudah membuka petak Vincenzo, maka kemungkinan besar gajah hitam nantinya akan merangseknya ke petak B7 ya. Lalu kuda F6 dan rokade pendek oleh putih. Gajah B7 dan pion A3. Rokade pendek oleh hitam dan benteng E1 mengeluarkan benteng ya untuk memberikan serangan yang lebih tajam menuju pertahanan hitam. Langkah yang sama dilakukan oleh hitam agar tidak terdominasi lajur E tersebut dengan benteng E8. Gajah G5 memberikan tempo ancaman terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menteri dan pion H6. Gajah mundur ke petak H4 dan kuda E7. Kuda C3 semakin memberikan penahanan atau semakin memberikan support terhadap pion putih yang ada di petak E4 dan kuda H5. Pion E5 maju terus ya pion-pion putih dan menteri D7 di sini semakin maju lagi. Pion D5 dan hitam memilih opsi langkah kuda F4. Maksudnya adalah mengancam pion putih 2 kali. Namun ini kurang efektif ya langkah ini karena putih bisa menjawab dengan pion E6 dengan tempo ancam menteri. Pion F pukul E6 dan pion D pukul E6. Di sini analisa komputer menyebutkan bahwa harusnya hitam melakukan langkah kuda pukul pion. Tetapi jika ini dilakukan, mungkin pemikiran dari Anton Demchenko adalah dia akan kehilangan pion di depan rajanya dengan cara pasti gajah pukul kuda. Misalkan di sini menteri pukul gajah, maka gajah pukul pion dan ada ancaman juga terhadap benteng hitam. Jadi di sini pertahanan dari hitam akan lebih terbuka. Itulah makanya di sini hitam tidak melakukan langkah kuda pukul pion dan memilih langkah menteri C6. Benteng menuju E4 di sini memanfaatkan perlindungan dari gajah putih. Benteng putih menyerang kuda hitam. Kuda pindah ke petak D5 dan kuda pukul kuda di petak D5, lalu kuda pukul kuda di petak D5. Lalu benteng G4 mengancam pion hitam 2 kali dan di sini hitam memilih langkah benteng pukul pion. Sebenarnya jika putih ingin mendapatkan keuntungan 1 pion aja bisa untuk benteng pukul pion. Tetapi ada rencana yang lebih besar yang akan dilakukan oleh MVL,
yaitu dengan gajah ke B3. Ini adalah langkah yang sangat kuat yang dimana gajah putih mendominasi petak diagonal A2 hingga G8, yang dimana di petak diagonal tersebut ada kuda, benteng, dan raja hitam. Ini jelas-jelas berbahaya, namun Grandmaster Anton Demchenko belum menyerah. Gajah pukul pion di petak B2 ancam benteng dan benteng B1. Selanjutnya adalah kesalahan dari hitam karena gajah pukul pion. Di sini putih mendapatkan garpuan, yaitu kuda D4 mengancam menteri dan benteng. Menteri mundur ke E8, maka jelas kuda pukul benteng, lalu menteri pukul kuda. Menteri D2 mengincar pion hitam yang ada di petak H6. Oleh karena itu pion hitam maju ke petak H5. Dan coba para pecinta catur sekalian tebak, satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan oleh putih yang membuat hitam menyerah? Jelas ya, yaitu dengan langkah benteng E1, dan tepat di posisi seperti ini Anton Demchenko menyerah karena ada banyak sekali ancaman yang dapat dilakukan oleh MVL di posisi seperti ini. Coba di sini admin Tarigan Catur coba jelaskan satu-satu langkah terbaik menurut admin di posisi seperti ini ya. Apabila di sini menteri pukul benteng, maka menteri pukul menteri. Sekalipun pion pukul benteng, di sini putih tidak akan rugi banyak karena ada tempo skak. Menteri ke petak E6, maka misalkan raja berpindah kemana, biar raja nggak terkena skak lagi, pindahnya ke sini ya. Maka gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan benteng misalkan pindah ke petak F8. Jadi kemungkinan seperti ini ya lanjutannya. Bila posisi seperti ini jelas ya. Di sini putih lebih unggul. Menteri dan gajah jauh lebih unggul daripada benteng dan gajah. Kita coba langkah lain. Di sini apabila bukan menteri pukul benteng, misalkan langkah safety, yaitu dengan menteri ke petak F7, maka tinggal benteng pukul pion saja menurut admin Tarigan Catur. Kalau menteri pukul benteng, jelas ya, gajah pukul kuda skak. Kalau gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, memforking benteng dan raja hitam. Kalau di sini tidak gajah pukul gajah, misalkan raja pindah, maka langsung aja gajah pukul gajah. Kalau benteng berpindah, misalkan ya, berpindah ke sini, maka terkena lagi gajah ke petak E4. Terus terkena ya. Atau ada langkah lain juga. Jika di sini raja pindah ke sini, maka menteri skakmat. Lalu jika ke sini, maka yang bisa dilakukan oleh putih adalah gajah pukul kuda dulu. Dengan tempo ancam menteri, misalkan gajah pukul gajah, maka benteng ke petak F6. Di sini menteri hitam akan hilang. Jadi sebenarnya apapun langkah dari hitam semuanya akan kalah. Oleh karena itu, tepat di langkah keberapa tadi nih? Tepat di langkah ke-28, Anton Demchenko memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap Tarigan Catur Channel.